jangan lupa untuk subscribe channel youtube.com/kumasnazi. Gratis! Kita upload setiap 2 hari sekali, konten segarin, sekolah agak ngajarin setiap hari Senin dan Sabtu jam 2 siang, dan barbecue belajar bareng aku setiap hari Rabu jam 6 sore, dan kita juga punya konten-konten seru lainnya yang bisa menghibur kamu. So jangan lupa subscribe ya. Halo teman-teman, semalam aku nonton live Instagramnya Mas Hau dari Kisah Tanah Jawa dan Mbak Sarah Wijayanto. Kedua orang ini tentu sudah tidak asing lagi ya di telinga kita karena Mas Hau memiliki channel Kisah Tanah Jawa, subscribernya udah hampir 1 juta, dan Mbak Sarah Wijayanto sendiri sudah berjuta-juta pula. Jadi sudah tidak asing lagi. Sedangkan Mas Hau ini ahli retrokognisi teman-teman, dimana dia bisa melihat sejarah masa lalu dari kemampuan sixth sense-nya atau kemampuan indera keenamnya. Nah tentu tidak banyak orang yang bisa melakukannya, tapi channel Kisah Tanah Jawa sudah berkembang sangat pesat sekali dan banyak dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Nah, ada kalimat menarik yang membuat aku harus membuat video ini untuk teman-teman, dan kalimat ini adalah kalimat yang juga sering aku tekankan di channel ini, bagaimana agar teman-teman bersiap-siap dalam menghadapi Indonesia maju di tahun 2045. Dan apa yang aku tekankan di channel ini, yang ingin aku bicarakan hari ini, ternyata juga diiyakan oleh Mas Hau sendiri. Walaupun tidak secara langsung, tapi ini sangat berkaitan. Maka dari itu aku harus bikin video ini ya. Nah, cuplikan videonya aku sertain sekarang. Tahun 2000 di era milenium, untuk anak-anak yang terlahir tahun 2000 ke atas pasti akan memiliki 4 karakter nanti. Interdimensional, kemudian artis, interdimensional, artis, humanis, satunya konseptual. Jadi konseptual itu nggak bisa lihat hantu, karena dia memikirkan sebuah konsep yang tidak terpikir oleh orang biasa untuk menciptakan sesuatu. Wow. Interdimensional inilah yang kuat secara ESP ya, extrasensory perception, yang lebih kuat karena interdimensi, antar dimensi. Kalau orang humanis pasti bisa menyembuhkan, kalau artis lebih ke seni. Itu sih Kak. Oke. Berarti ya spesial ya, dan mungkin diturunkannya juga nggak banyak sebenarnya gitu Mas Hau ya? Iya benar, dan nanti mendekati 2020, 2030 sebenarnya itu terseleksi lagi Mbak. Nah betul kata Mas Hau bahwa ada 4 sikap yang mencirikan kesuksesan pada generasi milenium yang lahir di tahun 2000-an ke atas. Ya, termasuk diriku juga sebenarnya. Yaitu pertama, kemampuan atau sikap interdimensional. Yang kedua adalah kemampuan atau sikap artis atau seni ya. Dan ketiga adalah sikap humanisme, bersosial. Yang keempat adalah sikap konseptual. Nah, contoh sikap konseptual yang sudah dilakukan oleh generasi sebelum kita, generasi milenial ya, sebelum milenium, yaitu salah satunya adalah Pak Nadiem Makarim mungkin ya, dan William Tanuwijaya. Pak Nadiem Makarim membuat Gojek, suatu terobosan atau konsep baru dalam berbisnis, dan William Tanuwijaya membuat konsep e-commerce, Tokopedia. Kemudian Ahmad Yaki membuat Bukalapak. Nah itulah salah satu kejayaan, salah satu cara sukses daripada generasi milenial dan generasi milenium. Milenium masih punya kesempatan untuk membuat konsep-konsep baru dalam kehidupan ini. Making a new concept, jadilah pelopor daripada kemajuan teknologi mungkin, atau konsep baru yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Nah ini masih ada kesempatan untuk generasi milenium sukses di jalur ini atau di sikap ini. Nah yang kedua mungkin kalau teman-teman bingung tentang interdimensional itu kemampuan antar dimensi. Nah ini sendiri mungkin aku tidak terlalu paham, sedangkan Mas Hau mungkin lebih paham detailnya. Tapi yang jelas beliau pernah menjelaskan bahwa interdimensional ini seperti yang dilakukan oleh nenek moyang Indonesia di era Majapahit, bahkan di era penjajahan Belanda atau perjuangan kemerdekaan. Salah satunya adalah Bapak Soekarno ya. Beliau memerdekakan Indonesia dengan kemampuan interdimensional. Berbicara dengan Ratu Agung Kenconosari, itu adalah yang sering disebut di Jawa sebagai Nyi Roro Kidul ya, atau penguasa pantai laut selatan. Pak Soekarno duduk di tepi laut, kemudian beliau bersemedi dan mendapatkan hidayah tentang bagaimana cara memerdekakan negara ini. Nah, jadi interdimensional berkaitan semacam itu. Nah, ini di luar percaya atau tidak percaya dari teman-teman, tapi definisinya secara gamblangnya seperti itu. Nah, yang ketiga ya, itu tentang artis atau seni. Nah, para pekerja seni yang lahir di tahun 2000-an itu juga memiliki kesempatan untuk sukses luar biasa ya di Indonesia Emas tahun 2045. Nah, jadi kalau teman-teman memiliki sikap seni yang tinggi, mungkin bisa bersiap-siap untuk mengolah diri lebih dalam lagi di bidang ini. Nah, yang keempat tentang humanisme. Humanisme ini adalah tentang bagaimana cara kita bersikap sosial. Nah, salah satunya adalah menolong sesama ya.
seperti dokter, perawat, dan sebagainya, itu juga bisa menjadi jalur kesuksesan daripada generasi milenium menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, itu adalah empat sikap atau 4 jalur lah ya dalam generasi milenium memperoleh kesuksesan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, apa yang sering aku tekankan pada channel ini adalah konseptual. Maka dari itu aku sering bikin video tentang bagaimana cara kita berpikir kreatif, bagaimana cara menciptakan ide yang berbeda daripada orang lain sehingga kita bisa mungkin dalam jualan bisa laku keras, atau dalam menjual produk kita punya produk baru yang bisa booming dan lain sebagainya. Nah, itu adalah senjata bagi generasi muda, generasi milenium, terutama di bidang teknologi. Karena generasi baby boomers atau generasi Z atau generasi yang lebih tua dari kita tentu dalam penguasaan teknologi masih jauh menang kita ya, yang lebih muda-muda. Jadi kita punya kesempatan besar di sana dan aku sering tekankan di channel ini. Nah, untuk interdimensional, artis ataupun humanisme memang tidak sering aku bahas di channel ini karena memang bukan passion atau bidang aku. Nah, teman-teman, dengan mengetahui 4 kriteria ini, mungkin teman-teman bisa melihat atau berkaca pada diri sendiri, kira-kira teman-teman ini bersikap seperti apa? Seni kah? Humanisme? Interdimensional? Atau konseptual? Nah, teman-teman bisa persiapkan diri teman-teman, mentraining dari sekarang, mumpung usianya masih muda, mungkin 20 tahun atau belasan tahun, mentraining diri kita saat ini, bagaimana cara kita bisa berpikir kreatif, bagaimana cara kita bisa bersikap sosial yang baik, bagaimana kita bisa mengolah interdimensional kita, bagaimana kita bisa mengolah seni atau artistik kita. Nah, semoga video ini bisa membantu optimisme teman-teman dalam memperoleh kesuksesan ke depan dengan arah atau jalur yang sudah jelas. Nah, apabila teman-teman memiliki pemahaman lain atau mungkin memiliki sudut pandang lain daripada judul ini atau daripada judul video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah biar teman-teman yang lain yang nonton bisa mendapatkan informasi baru selain isi daripada video ini. Terima kasih. Bersama saya Kristiari. Bye-bye.